Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini, insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'alana min ibadinal mu'minin wal muslimin wal muttaqin haqqan wa ja'alal muraqabatullah ju'ila Allah subhanahu wa ta'ala min wasilati alladhi yattasilu ilayhi wa yasma' wa yanzur wa yara ma na'malu wa ma na'kul wa nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusallimu ala rasulina Muhammad sallallahu wa uswatuna wa qudwatuna wa yatamassana fi sunnati hi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita bersyukur hadirkan, makasih kita kepada Allah sudah ditolong untuk menghadiri majelis ilmu. Kita yakin bahwa tidak ada jalan untuk mengamalkan agama ini dengan benar kecuali dengan belajar. Dan duduk di majelis ilmu adalah wasilah terbaik yang paling mudah mengantarkan kita menjadi faqih fiddin, difaqihkan kita dengan agama kita. Kalau ini jalan terbaik, maka tentu adalah jalan termulia. Kalau dia jalan termulia, maka dia pahala yang termulia di sisi Allah. Maka alhamdulillah, jika Allah mudahkan kita masih bersemangat dengan majelis ilmu, mudah-mudahan kita tidak futur dengan agama ini, tidak futur dalam beramal, selama kita juga masih semangat dengan majelis ilmu. Mari kita merawat keikhlasan itu, karena salah satu yang membuat seseorang berputus asa dalam beramal, melemah dalam beramal, adalah karena niat ilmunya, niat menuntut ilmu tidak ikhlas. Nah, tidak ada ujian yang paling berat para penuntut ilmu ini melebihi daripada menjaga niat-niat kita. Menjaga niat kita. Berat menghadiri majelis ilmu, tapi jauh lebih berat lagi merawat niat-niat kita. Alhamdulillah, kita masuk di kaidah yang ke-35 di pertemuan yang kedua tentang ayat ini, ya, yang intinya muraqabatullah, merasa dekat dengan Allah, merasa dipantau dengan Allah,
merasa diperhatikan oleh Allah dengan kata-kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, kita sama-sama baca Iqra fadal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-Ku bertanya tentang diriku, maka jawab Muhammad, beritahu Muhammad, fa inni qarib. Keyakinan tentang dekatnya Allah dengan diri kita itu sungguh sangat dipentingkan, sangat diperlukan. Karena lahirnya kejujuran itu salah satu penyebab ini. Di masa Abdullah bin Umar, sosok budak yang dites untuk menjual ternaknya, menjual kambing-kambingnya. Tapi Abdullah ibnu Umar membebaskan budak tersebut karena tercengang dengan jawaban ketika ditanya, jual itu sebagian kambingmu yang ratusan bahkan ribuan. Maka dia mengatakan, oh maaf, bukan saya yang punya, itu tuan saya. Kalau begitu tuan kalian juga tidak tahu apakah dijual tidak dijual, dia tidak tahu. Dia sangat jauh, tempatnya jauh, dia tidak melihat. Maka spontan budak tersebut mengatakan, fa aina Allah? Ma aqulu ila Allah subhanahu wa ta'ala iza baitu hazil ganam. Kalau begitu di mana Allah? Dan apa yang saya bisa katakan kepada Allah jika saya menjual kambing-kambing ini yang bukan laisa haqqi, yang bukan haknya? Apa yang saya bisa katakan kepada Allah jika aku menjual kambing itu bukan hak saya? Saya bisa berlindung dari Tuhan saya, tapi saya tidak bisa berlindung kepada Tuhannya, Tuhan saya. Ini sosok muraqabah yang fa inni qarib sangat bermanfaat jika kita hadirkan. Ya. Kalau anak-anakku ini, ibu bapak hadir ini muraqab, yakni muraqabatullah, merasa dekat dengan Allah, merasa didengar, merasa ditatap, merasa diperhatikan, merasa diterobong, lahirlah sikap al-wara, kehati-hatian, kejujuran. Insyaallah barang-barang yang berharga di atas aman jika orang-orang merasa muraqab. Apalagi di zaman sekarang ini, betapa peluang untuk bermaksiat banyak. Tapi kalau orang merasa fa'aina Allah, di mana Allah? Di mana Allah? Jika saya menjual sesuatu yang bukan hak saya, jika saya mengambil yang bukan hak saya, Masya Allah. Butuh, saya kira di masa Umar juga demikian, ketika dia sering melakukan mantau secara tiba-tiba, lalu dia menemukan rakyatnya yang rencana untuk berbuat curang, berbuat tidak baik. Dia merencanakan, nah kita campur saja susu dengan air supaya banyak keuntungannya. Anak gadisnya tersebut mengatakan, memang Umar tidak tahu, Umar tidak dengar, tapi Tuhannya Umar yang dengar, Tuhannya Umar yang tahu. Ini sama dengan muraqabatullah, dan ini semua jawaban bagaimana pentingnya kita hadirkan keyakinan yang sekalian. Ya. Ini ayat yang
kita bahas lengkapnya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da' iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.